Penanggulangan Bencana Sulawesi Barat, kerjasama Trijaya Network dan Aksi Cepat Tanggap ACT. Pendengar Trijaya, kita akan segera bergabung dengan reporter Trijaya FM Fazri Rizkia yang ikut dalam siaga bencana ACT di Sulawesi Barat. Selamat siang Fazri. Selamat siang, Silakan Jennifer di Jakarta. Baik, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Din dan selamat siang pendengar Trijaya. Saat ini saya berada di Desa Ahu, Kecamatan Sapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Desa Ahu ini salah satu desa yang memang terdampak oleh gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo pada 15 Januari 2021 lalu. Kurang lebih di sini ada 7 dusun yang terdampak dan sekarang saya berada di salah satu dusun bersama dengan rekan-rekan dari relawan Aksi Cepat Tanggap yang di sini terus membantu warga sekitar dalam masa pemulihan setelah 2 pekan mengalami bencana gempa bumi di Sulawesi Barat. Untuk cuaca sendiri di wilayah Desa Ahu ini cukup cerah, kemudian sudah beberapa hari tadi menurut keterangan kepala desa sudah tidak terjadi hujan, namun untuk keterbatasan yang sekarang dialami oleh para pengungsi tetap air bersih, kemudian selimut, kemudian tikar, karena mayoritas warga Desa Ahu ini masih tinggal di tenda pengungsian, karena mayoritas hampir 100% rumah semi formal, maksud saya semi permanen yang memang dimiliki oleh warga di Desa Ahu ini hancur karena gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat 2 minggu lalu. Dan ACT bersama dengan relawan dari masyarakat relawan Indonesia di sini membangun posko induk, kemudian dapur umum mandiri, dan hari ini menggelar potong 1 ekor sapi untuk tetap menjaga kebutuhan gizi bagi warga yang memang menjadi penyintas ataupun jadi korban gempa bumi yang rumahnya juga hancur, kemudian sehari-hari juga warga di sini masih memanfaatkan ataupun uluran tangan dari relawan-relawan yang mendistribusikan bantuan. Dan di samping saya, Din Benitez dan juga pendengar Trijaya sudah bersama dengan Pak Lukman selaku Komandan Posko Induk Aksi Cepat Tanggap khususnya di Provinsi Sulawesi Barat yang nanti akan menjelaskan bagaimana proses ataupun apa saja program yang sekarang dilaksanakan oleh ACT dalam masa pemulihan bagi warga di Mamuju dan Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Selamat siang Pak Lukman. Selamat siang. Pak Lukman, boleh dijelaskan mengenai program yang barusan kita gelar, yaitu pemotongan sapi untuk warga di Desa Ahu ini seperti apa Pak? Alhamdulillah, barusan setelah selesai kita laksanakan pemotongan hewan sapi ya, untuk penguatan gizi para penyintas di desa di Ahu ini. Ada berapa ekor sapi yang memang diserahkan ataupun disembelih langsung untuk warga di Desa Ahu ini, Pak? Di Desa Ahu kita potong 1 ekor sapi ya. Nanti di beberapa titik juga akan kita potong lagi, dan kemarin di beberapa titik juga udah kita potong juga. Karena sudah ada berapa ekor ataupun akan berapa ekor yang disebutkan pada warga terdampak? Yang sudah terpotong kita baru 3 ekor, dan kita juga berencana target 10 ekor yang ingin kita potong untuk para penyintas gempa di Sulbar ini. Oke, untuk sapinya sendiri itu dikirim dari luar kota atau memang beli dari warga lokal? Kami usahakan membeli dari warga lokal, khususnya para penyintas itu dari yang memiliki sapi. Ini juga salah satu untuk penguatan ekonomi warga juga. Oke, nanti untuk distribusi dagingnya sendiri apakah daging mentah atau daging hasil diolah? Kita tergantung situasi pengungsian. Kalau memang mereka tidak memiliki alat masak, kami akan hadirkan humanity food truck untuk mengcrate daging sapi itu menjadi masakan yang istilahnya bergizi. Dan kita di humanity food truck juga kita ada chef tersendiri ya yang emang khusus untuk selaku kokinya gitu kan, nanti bisa didistribusikan daging sapi dengan sudah siap santap lah istilahnya. Adapun untuk warga yang siap masih ada alat masak gitu kan, kita akan buka dapur umum mandiri, nanti kita akan support daging sapinya, ataupun bisa langsung di lokasi itu ya. Nanti kita support rempah-rempah untuk mengolah daging sapi itu.
Dan ini juga sebagai sarana trauma healing bagi ibu-ibu dengan kegiatan masak-memasak. Jadi supaya lupa terhadap bencana yang terjadi. Oke Pak. Sebenarnya tujuan apa sih yang memang ingin dicapai dalam program Kotak Sapi? Itu sih lebih ingin pertama membahagiakan para pengungsi ya, supaya mereka terlupa bahwa mereka itu sedang berada di pengungsian. Kedua, untuk meningkatkan imun para pengungsi, karena otomatis setelah 2 pekan di pengungsian mereka yang ya pikirannya kemana-mana, apa misalkan karena rumahnya hancur gitu kan, dan kondisi badan terkena angin, udara atau di pengungsian, ini imunnya akan semakin menurun. Dan ini dengan asupan gizi, mudah-mudahan ini bisa mendongkrak atau meningkatkan imun para penyintas. Baik, terima kasih Pak Lukman atas informasi dan waktunya. Saya juga pernah kerja di Jakarta, Desa Ahu ini sempat terisolir selama 4 hari. Hal tersebut saya dapatkan informasinya dari Kepala Desa Ahu yang tadi sempat berbincang dengan kami. Jadi selama 4 hari Desa Ahu ini tidak ada listrik, kemudian semua warga berkumpul di lapangan karena mengingat Desa Ahu ini sangat dekat dengan bibir pantai, dikhawatirkan ada gempa susulan dan menyebabkan tsunami. Kemudian air bersih juga warga harus jalan ke tengah hutan hingga ke atas bukit untuk mendapatkan air bersih. Namun hingga saat ini sudah ada beberapa relawan baik dari ACT ataupun lembaga kemanusiaan lain yang memang mendistribusikan air bersih, kemudian kebutuhan pokok untuk bantuan sehari-hari mereka, kemudian selimut, susu untuk anak-anak di sini, kemudian makanan lainnya. Dan untuk Desa Ahu ini kurang lebih 30 km jaraknya dari pusat kota Kabupaten Mamuju ataupun dari kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Itu dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 ataupun mobil sekitar 2 jam. Jadi bisa lebih bahkan karena jalan-jalan di sini mayoritas berbukit dan banyak jalan-jalan yang memang tertutup oleh reruntuhan, dan hal tersebut menyebabkan jaraknya semakin lama, jarak tempuhnya, kemudian bantuan juga susah didapatkan karena desa ini jauh dari jalan raya. Din Benitez, demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, kembali ke studio di Jakarta. Terima kasih Fazri Rizkia, selamat kembali bertugas, hati-hati di sana. Demikian liputan bencana Sulawesi Barat, Trijaya FM, Radio Siaga Bencana.